Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke 35, di episode ketiga di session ke-6, yang tentunya saya coba bacakan di artikel yang pernah saya tulis sebelumnya, meskipun jeda atau perbedaan waktu mengenai artikel yang sebelumnya saya baca di episode sebelumnya dengan artikel yang ingin saya baca di episode ini adalah cukup jauh, hampir setengah tahun. Mungkin pada saat itu karena saya mulai sibuk dalam kuliah pertama saya atau kuliah sarjana saya. Itulah sebabnya saya baru bisa menulis lagi ketika hari libur itu sudah tiba. Jadi ya, saya coba tulis di pertengahan tahun, meskipun sepertinya pada saat itu saya juga mencoba untuk berkuliah di saat liburan agar saya lebih cepat lulus pada saat itu. Jadi ya, meskipun tentunya kesibukan pada saat liburan, meskipun tetap harus kuliah, tentunya berbeda dengan kuliah pada umumnya, karena memang tidak semua mata kuliah juga dapat diambil pada saat liburan. Jadi itulah sebabnya pada saat ini, mungkin pada saat itu juga terjadi suatu peristiwa ataupun peristiwa politik di Indonesia, khususnya di ibu kota. Jadi ada pemilihan kepala daerah yang tentunya saat ini sudah tidak terjadi lagi karena sudah lengser, meskipun orang tersebut masih ingin mencoba untuk menaikkan derajatnya untuk ke jenjang yang selanjutnya, sebagaimana seakan seperti takdir itu selalu berpihak kepada dia. Meskipun ya pada dasarnya kita tidak akan pernah ada yang tahu, meskipun jika berbicara tentang politik, takdir seakan seperti terbatas segitu saja. Dan ya, sudah baru 2 menit dan mungkin saya coba bacakan artikelnya terlebih dahulu. Jadi judulnya adalah Pemilu Kada. Sebenarnya sudah lama saya ingin menulis artikel tentang pendapat saya mengenai pilkada yang sudah lama berlalu ini. Namun dikarenakan kesibukan yang tak terhindarkan hingga saat ini, saya baru bisa mencoba menenangkan diri dan mencoba kembali produktif di liburan yang sebenarnya cukup panjang. Namun jika kita tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka akan berjalan sangat cepat. Sebuah pemilihan umum yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, namun suasananya cukup panas dikarenakan bergulir isu suku, ras, dan agama antara kedua belah pihak. Pada awalnya saya berusaha untuk berada pada comfort zone, yaitu di mana tidak memihak satu sama lain. Namun jika kita benar-benar tidak memihak sepenuhnya, berarti kita termasuk orang golongan putih atau biasa disebut dengan golput. Mungkin untuk putaran pertama tidak begitu berpengaruh dikarenakan kemungkinan besar pasti ada putaran kedua. Akan tetapi ternyata setelah putaran kedua, suasana panas belum kunjung berakhir hingga saat ini saya menulis artikel ini. Meskipun terlihat bahwa sudah ada pihak yang dimenangkan dalam permainan ini, permainan belum selesai dan sepertinya akan terus berjalan hingga meraih suatu kemenangan ataupun kekalahan mutlak untuk salah satu pihak. Kemenangan yang sempurna memang sulit atau bahkan mustahil untuk diraih. Oleh karena itu, bagaikan hidup yang seperti roda, tentu akan tiba saatnya di mana pihak yang menang akan merasakan suatu kekalahan. Begitu juga sebaliknya, pihak yang kalah akan merasakan kemenangan. Di dalam putaran tersebut tentu terdapat persentase di mana mewakili seberapa lama waktu pihak tersebut berada di atas dan kapan dia akan jatuh. Takdir menentukan lewat berbagai cara, mulai dari bagaimana kebenaran yang sesungguhnya akan mengalahkan kebohongan yang tersembunyi, hingga memang sudah habis waktunya ia berada di atas ataupun di bawah. Dan pada akhirnya
akhirnya kisah kehidupan nyata ini pasti akan berakhir dengan akhir yang baik. Ya, ini sebenarnya mungkin masih berhubungan dengan episode saya yang sebelumnya, meskipun ini lebih ke kehidupan masyarakat secara umum. Jadi terkadang memang jika kita melihat mengenai politik yang tentunya juga kita sebagai masyarakat biasa tidak terlalu dapat berpengaruh mengenai apa yang akan dihasilkan nanti. Jadi terkadang kita hanya bisa menerima mengenai apa yang ditakdirkan, karena memang tentu kita percaya bahwa yang ditakdirkan adalah sudah menjadi yang terbaik, meskipun belum tentu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Dan itulah sebabnya terkadang sama seperti kehidupan yang mungkin jika memang yang kita dapatkan selalu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan itu tidak apa-apa, karena tentunya kita harus tetap bersyukur mengenai apa yang kita rasakan, karena memang semoga dengan rasa syukur tersebut, dengan selalu bersyukur dan bersabar, tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan pada akhirnya ketika kita sudah tiada di dunia ini. Jadi itulah sebabnya sama seperti politik yang mungkin terkadang kita melihat bahwa politik tidak selalu menjadi sesuatu yang lebih baik secara terus-menerus. Terkadang sebagaikan roda, bagaikan hidup yang seperti roda. Jadi terkadang ada naik turun, bagaimana suatu kondisi itu menjadi suatu yang fluktuatif. Jadi itulah sebabnya terkadang jika memang mau bagaimanapun posisi kehidupan, posisi di dalam roda yang berputar tersebut, kita tetap harus mensyukurinya, karena memang di saat itulah rasa syukur itu memang benar-benar ikhlas kita keluarkan. Karena jika kita hanya bersyukur mengenai sesuatu, ketika takdir atau sesuatu berpihak kepada kita, tentu hal tersebut hanya dilakukan sebagaimana kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, meskipun terkadang belum tentu semua hal yang kita lakukan adalah pastinya belum sempurna, dan tentunya pasti dapat diperbaiki secara terus-menerus. Dan memang karena hal tersebut masih jauh dari sempurna, tentu itulah sebabnya kita harus tetap bersyukur dan mencoba untuk berbuat hal yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi ya, seperti itulah. Jadi memang artikel ini ya hampir sama dengan artikel sebelumnya, cuman agak sedikit lebih panjang mungkin kali ya, karena sebelumnya saya coba tulis dalam satu paragraf yang tersambung cukup panjang, dan saat ini saya coba pisahkan agar menjadi sedikit lebih rapi, meskipun ketika saya mencoba membacanya juga tetap terasa sedikit sulit, karena memang mungkin setiap paragrafnya tetap lebih panjang daripada yang biasa saya tulis sebelumnya. Itulah sebabnya. Namun ya, jika berbicara dengan politik, sebentar lagi juga akan terjadi hal yang mungkin sedikit sama, meskipun saya tentu tetap memiliki pilihan tersendiri, dan semoga memang jika banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, semoga sesuatu yang sederhana seperti pilihan politik ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena memang terkadang jika kita tidak memiliki banyak hal yang dapat kita coba banggakan, terkadang suatu hal yang sederhana akan cukup membuat kita bangga. Jadi ya itulah sebabnya, meskipun tentunya semua hal mau apapun itu hasilnya tentunya harus kita syukuri, dan kita coba sabar agar dapat menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Jadi ya, sekian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.